Kali ini saya akan membahas mengenai tugas akhir berjudul implementasi program CSR di PT Pelindo 1 Belawan. Nah, kita lihat apa yang di TA ini. Kita lihat dulu pertama tentunya abstraknya. Nah, ini dia. CSR adalah untuk ini juga ya. Ini adalah termasuk ke dalam kata depan atau ya. Jadi bukan tidak boleh, tidak cocok. Ini tidak cocok, tidak pas untuk karya tulis ilmiah ya. Kamu perbaikin ini, apalagi dari awal kamu bikin program kemitraan. Nah, ini lagi ini kata penunjuk tempat tidak cocok kau buat di situ sebagai awal kalimat. Yang berlangsung saja. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas dan memaparkan implementasi CSR secara terperinci sesuai dengan mandat yang diarahkan oleh Kementerian BUMN dan pemerintah dalam. Nah, ini juga ya. Ini bukan awal kalimat ya yang baik dalam penulisan karya ilmiah. Ini untuk tulisan populer. Ya, untuk penulisan kata karya ilmiah dalam kata penunjuk itu tidak boleh. Studi kepustakaan, mereview, dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil mengungkapkan telah mengupres secara baik. Namun ada beberapa. Nah, kata namun ini juga tidak tepat untuk penulisan karya ilmiah. Lebih cocok dengan tetapi ya. Namun itu bahasa populer, bahasa sehari-hari. Kurangnya SDM dan tidak efektifnya. Maka dari itu, nah ini juga ya. Ini bukan penulisan kata yang baik dan benar. Ya, ganti itu. Kata kunci implementasi CSR. Nah, kalau kata kunci ini harus kamu geser ini kemet. Jadi dia harus lurus seperti ini, lurus. Jadi kata kunci, nah ini lurus semuanya, tidak bersambung di bawah kata kunci ini. Nah, kita lihatlah bab 1 ya. Pendahuluan masyarakat. Tidak hanya itu. Nah, ini juga ya. Ini bukan kata yang tepat untuk karya ilmiah. Perbaikin itu. Ini pengetikannya kau perbaiki.
Nah, ini juga dengan, ini kata penghubung, tidak boleh di awal kalimat. Perbaikin ini ya. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Ini. Nah, kalau ini bersambung kemari, nah, perbaikilah. Ini juga bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk karya tulis ilmiah berpola, yaitu subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan. Nah, jadi tidak boleh kamu menggunakan dengan begitu. Ini bahasa populer yang kamu pakai. Nah, ini juga ya. Kata untuk ini bukan awal kalimat yang bagus. Kamu perbaikin itu ya. Nah, ini juga di mana titik, di mana. Di mana itu bukan awal kalimat untuk penulisan karya ilmiah. Dalam pasal 1, nah kata di sini dalam betul karena mengenai sesuatu. Pasal. Nah, iya. Nah, ini yang kalau ini tidak pas kata dalam ya. Dalam operasional CSR. Nah, ini juga sebetulnya dibuang saja kata dalamnya. Ini kurang pas juga. Pasal 1, nah ini langsung itu saja. Ini juga buang saja. Nah, ini kata kerap kali. Kata kerap kali ini termasuk bahasa Indonesia informal. Pilihlah kata Indonesia yang formal. Ini juga ya, kata tidak hanya itu. Ini kan titik, tidak hanya itu. Itu salah ya, perbaikin itu. Ini lagi. Kalau kamu memakai adapun, itu di sini seharusnya koma. Bukan titik ya. Nah, ini lagi dan. Ini salah fatal dan ini penghubung dua buah kalimat. Nah, di sini ini sampai kemari ya. Sampai pernyataan ini namanya adalah title statement atau pernyataan judul. Belum ada saya lihat fakta empiris. Apa arti fakta empiris? Fakta yang
ada secara nyata mengenai implementasi CSR ini. Nah, tidak ada saya lihat. Jadi harusnya ya kamu buat di sini. Nah, di sini kamu buat ya, buat di sini seperti ini Excel. Nah, contohnya ya, kita buat di sini. Ini nomor ya. Ini penerima. Ini bulan, tahun, bulan dan tahun. Oh, bukan, kita bikin aja bulan dan tahun, bulan atau waktu, iyalah, bulan dan tahun. Nah, jumlah penerima CSR. Nah, baru kamu mengatakan di situ. Nah, ini kan ada kamu ceritakan. Nah, di sini mayoritas jenis usaha. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kita bikin nomor 1. Katakanlah Januari 2020. Salah. Januari 2021. Februari 2021. Maret 2021. Oh, ini jangan bulan dan tahun karena dia kan tahun. Nah, kita bikin, katakanlah kita mulai 2015. 2015. Wah, kita hilangkan dulu formatnya. Nah, di sini 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, ini kan ada datanya, jumlah penerima CSR. Nah, ini kita bikin di sini. Nah, jumlah penerima 2015 adalah katakanlah 39, ini 45. Ini nanti kamu periksa lagi. Nah, mayoritas jenis usaha, umpamanya usaha UMK, 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 UMK. Nah, cara bikin di sini, tambahkan jumlah yang berhasil dibina. Nah, kau ceritakan dia di sini. Di sini nampak bikin. Ini kan tinggal kamu tanya aja, dari 39 yang berhasil adalah 32.
Nah, di sini dari 45, 39. Nah, jadi seperti ini kamu bikin, nanti kamu tempel. Nah, ini judulnya kamu bikin tabel 1. Implementasi CSR PT Pelindo. Nah, dalam kurung periode 2015 sampai 2020. Nah, ini baru kamu blok. Nah, kamu blok. Nah, baru di sininya juga kamu blok. Sumber titik 2 bagian CSR PT Pelindo. Nah, gitu. Baru kamu tempel. Nah, ini langsung saja kamu bikin ini. Nah, ini kamu blok di sini. Nah, ini tinggal kamu buat kotaknya. Nah, tinggal kamu copy. Masukkanlah kemari. Nah, tinggal kamu. Jadi, baru kamu bikin di bawah ini pada tabel 1 menunjukkan kenapa berhasil usaha yang dibina itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan adanya yang disebut dengan fakta empiris, fakta yang berdasarkan masa lalu yang telah dilakukan oleh perusahaan tentang CSR, ya. Kamu buat seperti itu supaya nampak orang. Kalau seperti ini kau buat cerita-cerita, tidak ada nampak. Apa buktinya? Ini model TA yang lama ini seperti ini. Rumusan masalah. Bagaimanakah, ini buang saja ini, bagaimana implementasi? Manfaat. Oke, kita masuk ke bab 2. Waduh, ini kalau tabel ya harus kamu pahami. Tabel itu dia spasi 1 dan satu lagi isi tabel, ya. Isi tabel itu diperbolehkan diperkecil menjadi 10 poin. Nah, ini kita bikin jadi 10 poin. Nah, jadi ini tidak perlu pasar besar. Nah, jadi ini kan yang penting ini. Nah, jadi nggak perlu kamu. Nah, ini kan terputus ini. Coba ya kita lihat, nah ini.
Nah, ini harus kamu ulang kepalanya ini. Nah, ini kamu harus ulang. Nah, jadi supaya muncul kepalanya, ini harus kamu insert row above. Ini kamu merge. Nah, baru ambil ini. Nah, inilah yang kamu properties row repeat as header. Nah, oke. Nah, kenapa tak muncul? Coba kita undo dulu ya, tapi itulah intinya. Ya, kamu harus mengulang ini judul tabel kalau dia terpotong atau terputus seperti ini. Nah, kita lihat sumber. Oh, kenapa Google Scholar? Coba kita copy Google Scholar, apakah muncul seperti itu? Nah, coba saya ketik di sini. Ini Google Scholar. Nah, berarti kamu salah. Di Google Scholar, inilah Google Scholar, tidak ada muncul dia. Apa isinya? Harus kita ketik lagi. Ini baru muncul. Ini bukan Google Scholar lagi namanya. Berarti kamu salah. Bukan Google Scholar ini. Ya, ini salah. Nah, ini lagi kata adapun. Tidak perlu itu dalam karya ilmiah. Ini juga dalam. Ini terlalu tua bukumu ini. 2008. Ini bahasa asing, kau bikinlah tulis miring. Coba ini masih, coba kamu cari undang-undang yang lain yang baru tentang CSR ini. Masa tahun 2007 pasti ada yang baru. Coba kamu ganti itu. Ini juga tahun 2007 masih ada. Contoh ya, kita lihat. Kita ketik aja di Google. Ini 2007. Ini ada peraturan pemerintah
tahun 2012. Ini ada Undang-Undang 2009. Ya, jadi ya memang mungkin hanya itu ya. Oke. Nah, ini juga dalam praktiknya, tak ada itu dalam tulisan ilmiah. Ini juga ya terlalu tua ini. Masa undang, coba kita cari ya. Undang-undang tentang BUMN. Nah, ini ada di sini yang baru tentang BUMN di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini ada yang baru. Coba kita lihat di hukum online. Ini ada 2017, 2018 ya. Kamu cari lagi, banyak kok. CSR ini terlalu tua, ini 2011. Ini juga dalam. Jangan lagi ada kata dalam, itu bahasa informal. Tak mungkin kamu melakukan penelitian hanya dalam 1 minggu. Tidak ada orang meneliti hanya dalam 1 minggu. Jadi meneliti kamu di sana itu ya, sehebat manapun manusia tidak ada bisa melakukan penelitian dalam 1 minggu. Mungkin kamu mewawancara, iya, tapi penelitian kan juga ada namanya observasi atau penglihatan, pengamatan. Ini kan sudah kamu lakukan. Misalnya, sewaktu kamu PKL di sana. Ini kan termasuk penelitian juga. Tak ada orang yang penelitian dalam waktu 1 minggu ya. Hebat sekali kamu. Nah, ini juga. Ini tempat dan waktu penelitian. Tempat, nggak usah lagi ada paulang. Penelitian ini dilaksanakan di, bukan pada. Ya, ini perbaiki 1 minggu ini.
Apa ini PK? Singkatan dari apa? PK ini. PK itu harus ada kamu jelaskan dulu sebelumnya. Apa PK? PK di sini. Ya. Kenapa ini ya 1,5? Dari mana datang angka 1? Secara lebih gambaran umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nggak ada tabel di bawahnya. Iya, macam mana ini? Nggak ada tabel. Ini kamu bilang tabel di bawah ini. Mana ada tabel di bawahnya? Nah, kamu udah 2 kali saya lihat berdasarkan hasil wawancara. Tahap. Nah, betul hasil wawancara sudah kamu katakan. Coba, mana wawancaranya? Kalau seperti ini kamu tulis, ini hampir sama dengan kamu copy paste. Ya, jadi harusnya ada sedikit di atas ini kamu yang menunjukkan ini seperti kutipan hasil wawancara. Nah, ini juga hasil wawancara dengan staf PKBL. Nah, dari tadi, dari bab 3, saya tidak menemukan siapa staf PKBL ini. Nah, apakah 1 orang atau lebih? Nah, dan siapa namanya? Dan tidak ada contoh ya, kita cari di bab 3. Harusnya ini udah ada kamu nyatakan siapa stafnya, memang ada tadi kamu katakan. Ya, coba kita lihat. Bab 3 kamu tidak ada merinci berapa orang. Ada hanya memang kalau nggak salah 1 orang.
didapat hasil observasi dan wawancara secara langsung. Nah, oke, tidak ada disebutkan, kamu sebutkan. Survei lapangan. Nah, di sini karyawan senior dan vice president. Oke. Nah, siapa namanya? Tidak ada. Berarti kalau pengertian saya, ada 2 orang yang kamu wawancarai. Nah, kalau kita lihat jenis pembahasanmu, oke, kita lihat. Kita lihat di sini, lebih dari 2 yang kamu wawancarai. Jadi, kamu harus menjelaskan, ya, siapa yang mengatakan ini, nah, siapa yang mengatakan ini. Jadi harus ada kutipan langsung dari wawancara. Jadi bukan seperti ini. Kalau seperti ini, seperti kamu hanya mengketik ulang saja. Coba ini ya, kita lihat kalimat ini ya. Ini saya nggak mengerti. Pengaruh dari pelaksanaan CSR pada PT Pelindo I Belawan terhadap citra perusahaan jika dilihat pada tabel di atas, maka CSR pada Pelindo I Belawan sangat berpengaruh terhadap citra dan nama baik perusahaan di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan dan juga pihak di luar masyarakat sekitar perusahaan. Nah, coba saya lihat ya. Siapa rupanya yang mengasih penghargaan, kenapa masyarakat? Nah, ini. Coba ya. Terhadap citra dan nama baik di lingkungan masyarakat sekitar. Dan juga pihak lain di luar masyarakat sekitar perusahaan. Nah, kalau kita lihat, ini kan yang memberi penghargaan apanya nih, pihak-pihak luar. Kalau masyarakat sendiri macam mana? Tidak ada. Ini majalah Gold Program. Ya. Jadi
Nah, ini lagi kata berdasarkan hasil penelitian. Siapa yang kamu teliti? Siapa yang kamu teliti? Kamu kan mewawancarai. Wawancara itu kamu cukup menceritakan apa yang dikatakan orangnya. Nah, terus teori Wibisono. Ada di atas tadi memang kamu ceritakan. Kamu tidak membahas teori. Kamu hanya menceritakan apa yang diceritakan yang kamu wawancarai. Hasil penelitian apa? Ini lagi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibandingkan menurut sudah berjalan baik. Cobalah dulu. Rosida Nalesdian ini siapa? Aduh. Kamu itu kalau membuat perbandingan, bandingkan dengan penelitian terdahulu. Bukan si Rosida dan Nasdian ini. Pendahulu. Nah, ini harusnya kamu membandingkan dengan orang-orang yang diteliti ini, bukan si Rosida Nasdian. Ya. Jadi kalau kamu bandingkan, ya, nah ini menurut Wibisono. Nah ini di sini kamu bandingkan hingga kamu mengambil kesimpulan menurut Rosida dan Nasdi. Ini bukan penelitian kamu, itu penelitian yang mungkin kamu contek. Penelitian orang itu si Rosida Nasdian ini. Kamu kan tidak ada membanding memakai Rosida dan Nasdian sebagai penelitian terdahulu. Ya. Jadi kesimpulan saya, penelitianmu ini bagus, banyak tulisan, tapi kebanyakan adalah kamu kutip dari penelitian Rosida dan Nasdian ini. Coba ya, kita klik lagi. Nah, coba kita cari di Google ya. Nah, ini yang kamu apakan. Kita cari lagi ya. Nah, ini ada. Coba kita lihat pembahasan dia. Saya heran kok kamu punya ini panjang sekali untuk anak D3 gitu. Dari mana cerita-ceritanya itu pas? Nah, ini. Kamu banyak meniru yang ini, tetapi pola penulisannya tidak kamu tiru. Nah, perhatikan ini.
Kak, ini dia baru nampak. Inilah. Nah, dia ada sedikit disampaikannya Ibu Lili Suciati. Nah, ini hasil wawancara. Seperti ini harusnya. Ada sedikit kamu bikin dia kutipan langsung. Bukan seperti yang kamu tulis, itu seperti hanya copy paste. Ini yang betul. Nah, jadi sekali lagi, kamu perbaiki dulu itu. Aduh, kamu mengutip punya orang yang memang punya dia ini mengutip Wibisono dalam penelitian siapa? Kamu kan tidak ada memakai penelitian dia. Oke lah, jadi kamu perbaiki dulu ini. Oke, coba ya. Jadi kamu begitu enaknya mengatakan ini sesuai dengan penelitian Wibisono. Siapa Wibisono? Kamu kan tidak ada mengutip si Rasida ini sebagai penelitian terdahulu. Ya, kamu perbaikilah itu. Coba kita cari dulu. Oke, coba ini. Nah, ini Ramadhani, ini tidak ada kamu pakai ini. Kenapa kamu masukkan ke daftar pustaka? Nah, ini juga tidak ada kamu pakai, tak ada kamu kutip ini. Kenapa ada di daftar pustaka? Ini ada. Untung. Ya, ini banyak kamu kutip, tapi dia ini tahun 2008. Nah, inilah harusnya ya yang ada kamu buat jawaban. Terus siapa? Ini Bapak Sawaludin. Udah, Bapak Harun itu harus kamu ceritakan. Sama seperti yang kamu kutip ini, skripsi orang ini. Kan dia selalu menceritakan. Nah, jadi nampak dia bahwa ini hasil wawancara. Mana tadi tuh? Apalagi dia waktu membahas. Nah, ini lihat nih ya, Bapak Dali Sadli mengatakan perusahaan ya ini seperti inilah penelitian deskriptif ya. Kamu perbaikin itu. Ada kamu buat tapi tidak kamu ceritakan. Sama seperti yang lain. Yalah, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.